Setelah sekian lama, Tamara sudah hendak tidur, namun ponselnya berbunyi. Ada telepon masuk, dilihatnya dari Ray, maka diangkatlah telepon itu. Ya sayang, sahut Tamara. Sayang belum bobo, tanya Ray. Kalau udah bobo, gak bisa angkat telepon dong pak, seloroh Tamara. Ray pun terdengar tertawa. Ih, kamu kok lucu sih? Ada apa sayang? Tanya Tamara. Masa kalau mau nelfon kamu harus ada apa-apa sih? Tanya Ray. Ya enggak sih, tumben aja malam-malam gini, padahal tadi kan ketemu juga. Sayang, besok pacaran yuk, ucap Ray konyol. Lah, sekarang juga pacaran. Kencan maksudnya, ujar Ray tambah manja. Ya udah, biasanya juga kita langsung jalan aja, Ray, jawab Tamara. Mau yang istimewa, besok kan kita enif, ucap Ray. Mendadak Tamara merasa tidak enak hati karena hampir saja dia melupakan hari jadi mereka. Kamu mau kemana, Ray? Kemana aja aku ikut, ucap Tamara tidak kalah manjanya. Udah lama kita gak main-main ke museum nih, Nona Vintage, ucap Ray. Ah, mau, seru Tamara. Tentu saja dia mau, semangat bila berhubungan dengan museum. Oke, besok pagi ku jemput ya sayang, kita wisata, ucap Ray terdengar kocak di telinga Tamara. Setuju sayangku. See you tomorrow, ucapnya. Esok paginya Ray sudah datang di kos Tamara pukul 8 pagi. Tamara bahkan belum mandi karena dipikirnya hari libur, maka ia bermalas-malasan. Akhirnya ia mandi kilat agar Ray tak lama menunggu. Kemudian mereka berangkat. Dengan Tamara membawa bekal untuk mereka sarapan di perjalanan. Sandwich tuna. Sayang, enaknya kemana ya? Aku udah ngelis nih di HP, kata Ray sambil mengemudi. Ia menyerahkan ponselnya pada Tamara. Lihat di note aku deh, ujar Ray, memberikan keterangan. Mereka berdua memang saling membebaskan untuk saling melihat isi gawai mereka satu sama lain. Karena memang tidak pernah ada macam-macam antara mereka. Keduanya sama-sama setia dan terbuka. Tidak ada rahasia. Museum Kota Lama. Tamara mengawali. Udah pernah. Yang lain aja ya, lanjut Tamara. Ray membalasnya dengan anggukan. Museum Perjuangan Mandala Bakti, kata Tamara melanjutkan. Ia menarik nafas sejenak, lalu lanjut membaca not yang dibuat Ray. Isinya tentang perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Ada senjata perang, pakaian tentara, dan koleksi barang bersejarah lain. Ada lukisan-lukisan juga. Kok kayak kurang menarik ya? Kurang etnik gitu loh menurutku. Tapi kalau kamu suka dan mau ke sana, aku ikut aja sayang, ucap Ray. Museum Rangga Warsito. Tamara melanjutkan. Wah, isinya kayaknya seru deh sayang. Ada koleksi prasejarah, mata uang sama benda-benda kuno. Terus bisa juga loh keliling Semarang pakai bis tingkat yang naiknya dari Museum Ranggawarsita ini. Menarik, kata Tamara. Ray mengangguk setuju. Museum Kereta Api Ambarawa, kata Tamara lagi masih lanjut membaca list yang dibuat Ray. Ada lokomotif jadul, juga ada sejarah-sejarahnya. Mirip Lawang Sewu gak sih? Gumam Tamara. Oh, tapi serunya bisa naik lokomotif uap zaman Belanda dan keliling. Ada beberapa pilihan rute juga. Bisa lihat Gunung Ungaran, Merbabu, Rawapening. Ini menarik sih, ucap Tamara. Ray menatapnya sambil tersenyum. Ia suka sekali melihat Tamara yang bersemangat dan terlihat bahagia karenanya. Semarang Contemporary Art Gallery, lanjut Tamara. Udah pernah, potong Ray. Yep, terakhir nih, Lawang Sewu udah pernah juga. Gak mau cari penampakan di sana? Tanya Ray menawarkan. Penasaran sih, tapi takut bahaya, jawab Tamara. Ya udah jangan, ujar Ray. Nanti malam aja aku tanya sama Nyai Ambar, batin Tamara. Akhirnya hari itu mereka memilih menuju Museum Ranggawarsita dilanjutkan menaiki kereta uap, Museum Kereta Api Ambarawa, menikmati pemandangan Gunung Merbabu untuk rute yang mereka pilih. Tamara terlihat begitu bahagia, membuat Ray juga sangat bahagia karena bisa membahagiakan kekasihnya itu. Setelah puas jalan-jalan, mereka seperti biasa makan malam di luar. Lalu Ray mengantarkan Tamara ke kosnya. Sebelum turun mobil, Tamara mencium pipi Ray. Thanks for today, Ray, kata Tamara. Happy anniversary, sayang. Hope you'll be happy always ever after, ucap Ray lalu mendekat dan mencium bibir Tamara. Seperti biasa, Tamara menyambutnya. Aku sayang kamu banget, Tamara, kata Ray. Aku juga sayang kamu, Ray. You are the best I ever had, ucap Tamara dengan senyum manisnya. Cie, kayak lagu zaman dulu ah, goda Ray. Mendapat pukulan ringan di lengannya oleh Tamara lalu memeluk Ray erat. Seperti belum usai rindunya pada sang kekasih ini. Selamanya ya Ray, bisik Tamara di telinga Ray. Apa? Tanya Ray kurang mengerti. Semoga kita selamanya ya sayang, ucap Tamara pada Ray. Akhirnya Tamara pun turun dari mobil Ray, merelakan kekasihnya itu pulang. Dan ia pun memasuki kosnya. Ia melanjutkan aktivitasnya dengan mandi lalu bersiap istirahat.
Saat ia mulai memejamkan mata, ia mendapati Nyai Ambar berdiri di hadapan ranjangnya. Akhirnya ia bangun lagi dan mempersilahkan Nyai Ambar untuk duduk di sampingnya. Selamat ya Tamara sayang. Nyai yakin hubungan kamu dengan anak itu akan berjalan langgeng, lancar dan sampai pelaminan, ucap Nyai Ambar itu. Nyai, kayak peramal, goda Tamara. Tak urung Nyai Ambar pun tertawa kecil. Itu doaku untukmu, Nduk. Sun Nyai, ucap Tamara. Nyai Ambar pun membelai rambut panjang Tamara. Kenapa kamu ingin tahu banget kisah-kisah yang tersimpan di Lawang Sewu? Isi tempat itu berbagai macam Tamara, dan tidak semuanya baik. Aku hanya suka sejarah, Nyai. Aku yakin tiap benda dan tempat pasti memiliki kisah dan aku suka mengetahui hikmah dari setiap kisah. Ujar Tamara menuturkan sudut pandangnya, dan berdasarkan dari pengalamannya yang ia dapat selama ini. Boleh jika mereka yang bercerita padamu dengan sukarela. Namun jika kamu yang mencari tahu, sama saja kamu mengusik mereka, kata Nyai Ambar. Maka ceritakan padaku, Nyai. Aku yakin Nyai tahu banyak tentang tempat itu, bukan? Ujar Tamara. Nyai Ambar tersenyum padanya dan mengangguk. Ada hantu noni Belanda. Jika kamu tahu, dahulu kala terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap puluhan noni Belanda. Usai diperkosa, kepala mereka dipenggal. Nyai Ambar mengawali ceritanya. Betulkah, Nyai? Dan hingga saat ini, apakah masih ada salah satu dari mereka yang mengharapkan keadilan? Tanya Tamara mulai penasaran. Tidak ada, Tamara. Mereka semua sudah berpulang ke tempat yang seharusnya sekarang, kata Nyai Ambar mengakhiri ceritanya yang pertama. Yang kedua adalah penampakan tentara Belanda. Mereka menjaga pintu. Di titik itu, setiap ada angin berhembus, maka terciumlah bau anyir, darah mereka. Ujar Nyai Ambar dengan lirih. Di samping itu, ada juga suara-suara teriakan yang seringkali menyebabkan kebisingan, lanjut Nyai Ambar. Teriakan siapa, Nyai? Para tentara Belanda yang dihabisi Jepang. Mereka meninggal dengan cara disembelih, Tamara. Bayangkan bagaimana mereka bisa tenang. Apakah masih ada hingga saat ini? Tanya Tamara lagi. Tentu tidak. Untungnya keluarga mereka rajin mengirimkan doa untuk mereka sehingga akhirnya mereka semua bisa merelakan kematiannya sebagai takdir dan mereka pulang ke rumah Tuhan. Jelasnya Ambar. Ada juga sosok-sosok astral yang bergelantungan di situ. Mungkin kamu akan bisa melihatnya jika di sana. Mereka tidak jahat, tapi mereka suka mengganggu para pengunjung dengan menampakkan diri. Biasalah kelakuan para setan yang memanipulasi manusia, ujarnya Ambar lagi. Maka akan lebih baik jika kamu tidak usah mencari tahu karena mereka pasti menyukai kamu dan bukan tidak mungkin mereka mengikutimu. Jelasnya Ambar lagi dan disambut dengan gelengan kepala Tamara yang tidak mau berurusan dengan para makhluk astral itu. Apa benar sungai di sana adalah tempat pembuangan jasad para tentara yang mati di tahanan, Nyai? Tanya Tamara lagi, masih penasaran seperti biasa. Nyai Ambar pun mengangguk. Tamara bergidik nyeri. Bukan takut akan penampakannya, namun takut pada kejadian yang pernah terjadi di sana. Tidak terbayangkan kekejamannya, namun memang hal itu pernah terjadi. Nyai Ambar kembali membelai rambut Tamara. Percayalah, lebih indah tempat-tempat yang kamu kunjungi hari ini, apalagi kamu mengunjunginya dengan orang yang kamu cintai. Goda Nyai Ambar. Tapi ada yang kurang hari ini. Aku tidak mendengarkan kisah dari narasumber langsung, ucap Tamara. Dasar aneh, sahabat para makhluk tak terlihat.